Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan keseimbangan asam basa. Sebelum kita mulai pada kesempatan kali ini untuk materi perkuliahan perawatan kritis, kita akan belajar untuk memahami keseimbangan asam basa dan juga menginterpretasi hasil dari pemeriksaan analisis gas darah. Karena keseimbangan asam basa itu nanti akan kita interpretasikan ya atau kita baca hasilnya berdasarkan pemeriksaan analisis gas darah. Oke, baik. Yang pertama, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, kita harus pahami dulu. Yang pertama adalah ketika kita berbicara terkait dengan keseimbangan asam basa, maka itu nanti akan berkaitan banyak dengan yang namanya ion hidrogen atau ion H+. Di mana ketika terjadi homeostasis ion hidrogen, ya maka disitulah terjadi keseimbangan asam basa. Kemudian jika terjadi peningkatan ion H+, maka membuat cairan di dalam tubuh menjadi asam. Ketika terjadi penurunan ion H+, maka akan membuat cairan di dalam tubuh akan menjadi basa. Kemudian selanjutnya jika kita berbicara keseimbangan asam basa, maka ada senyawa yang memiliki pH netral, ya, yaitu adalah air. Kenapa demikian? Karena di dalam senyawa air itu terdapat keseimbangan antara senyawa hidrogen dan senyawa hidroksi. Ya, jumlahnya sama ya antara hidrogen yang bersifat asam dan hidroksi yang bersifat basa. Nah, ketika keduanya bertemu dalam kondisi jumlahnya sama, maka muncullah pH yang bersifat netral. Kemudian, ketika kita di dalam tubuh, sebetulnya normalnya itu bukan di angka 7. Ya, kalau tubuh ataupun darah, itu normalnya memiliki pH di rentang 7,35 dan 7,45. Maka itu nanti terjadilah homeostasis metabolik. Ketika pH rendah, itu konsentrasi ion H+-nya tinggi. Nah, namun di dalam tubuh kita sebut sebagai asidosis. Ketika pH tinggi, konsentrasi ion H+-nya rendah, maka itu kondisi tubuh akan terjadi kondisi yang basa. Nah, namun kita sebut sebagai kondisi alkalosis. Jadi, Bapak Ibu ketika menemukan kondisi pH hasilnya di bawah rentang normal, maka kita katakan sebagai kondisi asidosis. Kemudian, ketika pH di atas normal, ya maka kita katakan sebagai alkalosis. Nah, ini adalah nilai rentang pH di dalam tubuh kita. Ya, jadi ada pH normal di dalam darah yaitu 7,35 sampai 7,45. Kemudian ketika rendah maka kondisinya asidosis. Namun ketika sangat rendah di bawah 7 maka bisa menyebabkan kematian. Begitu juga ketika kondisi pH itu terlampau tinggi. Ya, ketika tingginya di atas 7,45 maka kondisinya alkalosis. Namun kalau terlampau tinggi di atas 7,8 maka kondisinya akan menyebabkan kematian. Nah, di dalam tubuh kita itu ada mekanisme yang menjaga keseimbangan asam basa. Yang pertama adalah mekanisme buffer. Nah, mekanisme buffer ini berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan asam basa di tingkat seluler. Jadi di tingkat terkecil bagian tubuh kita. Dan mekanisme buffer ini akan memindahkan ya ion H+ di dalam intrasel ke ekstrasel. Jadi ketika di dalam sel itu kelebihan ion H+ yang menyebabkan asidosis di dalam sel, maka H+ itu akan dikeluarkan oleh mekanisme buffer.
Begitu pula sebaliknya, ketika sel itu kekurangan ion H+, ya, dan kondisinya alkalosis, maka si buffer akan memasukkan atau menarik H+ ke dalam seluler, atau dia akan mempertahankan ion H+-nya agar tidak keluar melalui sel. Yang kedua, selain mekanisme buffer, itu ada mekanisme pernapasan, di mana pernapasan ini akan membantu mengatur keseimbangan asam basa dengan cara mengeluarkan CO2. Yang ketiga, ada ginjal. Nah, ginjal ini akan mempertahankan keseimbangan asam basa dengan cara mengeluarkan secara selektif senyawa bikarbonat atau HCO3-. Kemudian juga dia bisa menseleksi ion hidrogen atau H+. Ketika kelebihan H+, maka ginjal akan membuang ion H+ melalui urin dan akan menyerap kembali bikarbonat atau HCO3. Ketika kekurangan H+, maka ginjal akan menahan H+ dan membuang HCO3. Nah, yang perlu dipahami lebih lanjut adalah logika atau gambarannya. Jadi, ketika terjadi gangguan di dalam tubuh, nah ini ada sisi sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ini bisa dikerjakan oleh ginjal. Jadi, ketika senyawa HCO3 dan H+ di dalam pembuluh darah itu bertemu, sebetulnya dia bisa menjadi senyawa H2CO3. Dan di sisi sebelah kanan ini itu akan bisa dikerjakan oleh paru-paru. Ya, jadi misalkan H2CO3 melalui paru-paru, maka akan dipecah di situ menjadi H2O plus CO2. Namun, jika melalui ginjal, maka akan dipisah menjadi HCO3- plus H+. Nah, ketika melalui ginjal, maka ginjal akan selektif. Dia akan dibuang salah satunya. Mana yang masih dibutuhkan, itulah yang akan disimpan kembali atau diserap kembali oleh ginjal. Namun kalau di paru-paru, itu yang dibuang CO2. Jadi yang dipertahankan adalah H2O atau air. Nah, air ini kan tadi pH-nya cenderung netral. Nah, gambarannya seperti ini juga bisa dilihat ya. Jadi ketika ada ion HCO3- ketemu H+ di dalam Hb atau di dalam hemoglobin, maka jadi H2CO3. Nah, ketika Hb itu melalui paru-paru ya, ada kapiler paru dan juga bertemu dengan alveolus ya, tadi CO2-nya akan dilepas oleh Hb ya ke alveolus, kemudian dari alveolus ya dia akan keluar nanti melalui proses ekspirasi. Nah, dari ketiga mekanisme ini, mekanisme buffer lah yang pertama kali akan bekerja ketika ada gangguan keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Namun, kalau bicara mana yang paling efektif, maka ginjal lah yang paling efektif untuk mengatasi ketidakseimbangan asam basa. Nah, paru-paru ini levelnya sedang karena dia membuang CO2. Jadi yang dipertahankan adalah air yang cenderung pH-nya netral. Nah, Bapak Ibu kalau berbicara kecepatan tadi ya, yang paling merespon pertama adalah mekanisme buffer. Yang kedua adalah paru-paru. Yang ketiga adalah ginjal. Namun jika ditanya mana yang paling efektif, maka pertama adalah ginjal, kedua adalah paru-paru, ketiga adalah mekanisme buffer. Nah, mekanisme buffer ini akan bekerja dalam waktu menit sampai dengan jam. Kemudian paru-paru itu jam sampai dengan hari. Kemudian ginjal baru akan merespon itu ketika sudah hari sampai dengan minggu.
Nah, ketika kita berbicara terkait dengan pernapasan, ya salah satu fungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa, sebetulnya kita itu bisa mengidentifikasi ya bahwasanya ketika ion H plusnya itu tinggi, maka sebetulnya RR-nya itu rendah. Jadi pasien-pasien dengan kondisi RR yang rendah cenderung ion H plusnya tinggi karena CO2-nya tidak berhasil dikeluarkan. Begitu pula sebaliknya, jika ditemukan H plusnya rendah, itu cenderungnya pasiennya itu napasnya cepat, sehingga banyak keluar CO2, ya, sehingga nanti bisa dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada di rumah sakit atau di pasien. Kalau ada pasien yang tanda gejalanya napasnya sesak, nah biasanya terjadi kondisi asidosis. Namun, jika ditemukan pasien napasnya cepat, nah, maka biasanya akan ditemukan kondisi alkalosis. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara keseimbangan asam basa, ini ada 4 kategori. Yang pertama ada asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, dan alkalosis metabolik. Nah, biasanya masalah respiratorik ini sumbernya dari paru-paru. Dan kalau metabolik ini yang sumbernya bermacam-macam. Bisa karena ginjal, bisa karena hati, bisa karena pankreas, pokoknya yang berkaitan dengan metabolisme. Ya, itu bisa menyebabkan masalah metabolik. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menginterpretasikan hasil analisis gas darah. Nah, maka kita harus bisa menentukan apakah masalahnya asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, atau alkalosis metabolik. Oke, baik. Untuk menentukan hasil AGD itu ada 3 tahapan. Yang pertama, kita akan menentukan masalahnya, asidosis atau alkalosis. Yang kedua, kita akan menentukan penyebabnya, apakah metabolik atau respiratorik. Yang ketiga, kita akan menentukan apakah sudah terkompensasi penuh, atau terkompensasi sebagian, atau bahkan tidak terkompensasi. Nah, ini adalah tahapan untuk membaca analisis gas darah. Oke, sebetulnya untuk analisis gas darah itu nanti hasilnya ada 5. Yang pertama ada PO2 atau tekanan oksigen di dalam darah. Ada PCO2 atau tekanan CO2 di dalam darah. Kemudian ada pH, ya nilai pH darah. Kemudian ada HCO3. Nah, CO3 ini adalah komponen yang bersifat basa yang ditimbulkan oleh metabolit. Kemudian ada BE. Nah, BE ini sifatnya adalah koreksi pH. Oke, untuk membaca masalah ataupun hasil dari AGD tadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menentukan masalah. Nah, masalahnya kan ada asidosis atau alkalosis. Maka untuk menentukan itu kita wajib baca pH. Ya, jadi untuk menentukan asidosis alkalosis itu kita baca pH. Jika pH rendah maka kita katakan asidosis. Jika pH tinggi maka kita katakan alkalosis. Jika PCO2, nah ini PCO2 ini mewakili masalah penyebabnya tuh apa ya. Jadi tadi yang pertama masalah PCO2 dan HCO3 ini akan mewakili dari penyebabnya. Apakah respiratorik atau metabolik? PCO2 berarti menilai komponen respiratorik, HCO3 itu menilai komponen metabolik. Sedangkan BE itu untuk koreksi pH. Jika BE tinggi maka pH akan cenderung tinggi. Bila BE rendah maka pH akan cenderung rendah.
Kemudian, nah untuk membacanya, ini kita harus hafal Bapak Ibu. Yang pertama adalah nilai rentang normal. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tabel bahwasanya untuk nilai rentang normal analisis gas darah itu ada normalnya pH 7,35 sampai 7,45. Jika rendah dikatakan asidosis, jika tinggi dikatakan alkalosis. PCO2 itu jika rendah dikatakan alkalosis, jika tinggi justru dikatakan asidosis. Untuk HCO3 dikatakan rendah jika rendah itu asidosis, jika tinggi maka alkalosis. Nah, jadi yang agak berbeda ini adalah PCO2. Ya, jadi nilai normalnya adalah 35 sampai 45. Kalau HCO3 nilai normalnya 22 sampai 26. Nah, PCO2 itu kalau tinggi justru dikatakan asidosis, kalau rendah dia katakan alkalosis. Nah, ini harus diingat-ingat Bapak Ibu untuk kita bisa membaca analisis gas darah. Nah, maka langkahnya yang pertama adalah tentukan asidosis atau alkalosis, yaitu dengan cara membaca pH. Kemudian baca PCO2 ya. Jika hasilnya itu searah dengan pH, maka ya berarti penyebabnya adalah respiratori. Namun jika yang searah dengan pH itu HCO3-nya, maka ya penyebabnya adalah metabolik. Ya, maka kita tentukan tadi ya, apakah penyebabnya respiratorik atau penyebabnya metabolik. Kemudian yang tahapan ketiga kita menentukan kompensasi atau belum. Ya, jadi ketika terjadi kompensasi seharusnya PCO2 dan HCO3 itu posisinya berlawanan, ya, berlawanan. Jadi yang satu asidosis, yang satu alkalosis, harusnya demikian kalau sudah ada kompensasi. Kalau belum terkompensasi, maka salah satunya masih normal. Jadi satunya bisa asidosis atau alkalosis, satunya normal. Ya. Nah, gimana kalau sudah terkompensasi penuh? Nah, kalau sudah terkompensasi penuh, ada masalah yang berlawanan antara PCO2 dan HCO3 namun pH-nya normal. Nah, itu yang dikatakan sebagai kompensasi penuh. Oke, untuk mudahnya kita lihat pada kolom ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita bisa lihat pH-nya 7,19 ya. Maka kondisi asidosis. Kemudian PCO2 83. Kalau tinggi itu PCO2 justru asidosis. Nah, maka sebetulnya dari sini kita sudah bisa membaca masalah dan penyebab. Yang pertama adalah masalahnya asidosis. Penyebabnya apa? PCO2 tadi mewakili respirasi. Maka ini adalah masalahnya itu adalah asidosis respiratori. Nah, yang ketiga adalah menentukan terkompensasi sebagian, penuh atau belum terkompensasi. Bapak Ibu bisa lihat PCO2-nya asidosis, HCO3-nya alkalosis, maka ini berlawanan. Nah, inilah yang disebut sudah ada kompensasi. Namun kompensasinya sebagian. Karena apa? Karena pH-nya belum normal. Jadi, untuk hasil AGD seperti ini bacaannya adalah asidosis respiratorik terkompensasi sebagian oleh alkalosis metabolik. Oke, contoh soal berikutnya ya. Kita lihat pH-nya 7,25, ini kondisinya asidosis. Kemudian PCO2-nya 30, ini kondisinya alkalosis. Kemudian HCO3 itu 17, ini kondisinya asidosis. Maka kita bisa simpulkan masalahnya adalah asidosis, penyebabnya adalah metabolik ya karena HCO3. Kemudian sudah terkompensasi sebagian oleh alkalosis respiratori. Contoh yang lainnya, nah ini pH-nya tinggi, maka kondisinya alkalosis. PCO2 rendah, alkalosis. HCO3 22 masih normal. Ya.
Nah, kalau hasilnya HCO3 dan PCO2 ini tidak berlawanan, masih berada di posisi normal salah satunya, berarti ini indikasi bahwasanya belum terkompensasi. Jadi mekanisme tubuh yang 3 tadi itu dia belum bekerja, ya, di dalam tubuh belum bekerja. Nah, kemungkinan ini asidosisnya adalah terjadi baru saja, atau fungsi dari mekanisme tubuhnya tadi itu bermasalah sehingga tidak bisa melakukan kompensasi. Nah, untuk gangguannya di sini adalah alkalosis respiratorik belum terkompensasi atau alkalosis respiratorik akut. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu ketika hasil AGD-nya itu dalam batas normal. Nah, dalam batas normal. Jadi, pH-nya normal, PCO2-nya normal, HCO3-nya normal. Ya, jadi ini adalah kondisi hasil analisis gas darah yang hasilnya normal. Nah, ini ya, tadi berarti pH-nya alkalosis, HCO3 alkalosis, PCO2-nya masih dalam batas normal. Nah, maka ini masalahnya adalah alkalosis metabolik belum terkompensasi. Oke, nah ini yang dikatakan kompensasi penuh. Nah, kenapa demikian? Jadi, kita lihat ada masalah. Kita lihat dulu pH-nya saja ya. pH-nya normal, namun ditemukan ada asidosis respiratorik dan alkalosis metabolik. Nah, ini kan berarti sebetulnya ada masalah. Cuman kita harus identifikasi ini sumber masalahnya tuh apa. Apakah alkalosis metabolik atau asidosis respiratorik? Karena pH-nya normal, ya kan? Nah, maka dari itu kita bisa melihat BE. Nah, BE ini fungsinya untuk koreksi pH tadi. Ketika BE-nya itu tinggi, maka sebetulnya pH itu cenderung ke arah alkalosis. Maka dalam kasus ini kondisinya adalah alkalosis metabolik. Karena BE-nya tadi tinggi, nah, BE fungsinya untuk koreksi pH, sehingga kalau BE tinggi itu pH cenderung tinggi. Kalau pH tinggi berarti kondisinya alkalosis. Jadi sebetulnya ini terjadi alkalosis metabolik terkompensasi penuh oleh asidosis respiratorik. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk membaca mudah hasil analisis gas darah. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu coba kalau menemukan hasil analisis gas darah, Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan SOS atau tabel ini. Ya, jadi nanti tinggal dikelompokkan ya pH-nya ada di mana yang menyebabkan apakah PCO2 atau HCO3. Kalau PCO2 berarti respiratorik, kalau HCO3 berarti metabolik. Ya, jadi coba nanti bisa dicoba ada kasus ya ataupun mengambil hasil analisis gas darah yang ada di rumah sakit masing-masing, kemudian coba dibaca menggunakan tabel SOS ini. Nah, cara mudahnya seperti itu ya. Jadi silahkan bisa dicoba untuk cara mudah membaca analisis gas darah. Nah, mungkin itu pertemuan untuk materi keseimbangan asam basa. Jadi kita untuk pertama ini kita hanya menginterpretasikan hasil dari analisis gas darah. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu memahami kondisi normalnya seperti pada tabel berikut ini. Ya, jadi ini adalah tabel normalnya. Tadi kalau pH rendah di bawah 7,35 adalah asidosis, kalau tinggi itu alkalosis. Kemudian ketika PCO2 rendah itu justru alkalosis, namun ketika PCO2 tinggi itu justru asidosis. Dan yang terakhir adalah HCO3.
Ketika dia rendah, dia asidosis, dan tinggi, dia alkalosis. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke tabel SOS tadi. Ya, ini contoh soalnya. Ya, ini adalah contoh-contoh soalnya. Ya, coba nanti Bapak Ibu belajar, ya, mencoba menginterpretasikan hasil AGD yang ada di rumah sakit Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di grup, ya. Silahkan barangkali ada pertanyaan boleh ditanyakan berkaitan dengan interpretasi hasil analisis gas darah. Sekian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.